Selamat malam bagi kita semua, Boksu, Cuantau, dan semua kita yang hadir malam hari ini melalui Zoom online, pihak online ya. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita di setiap hari Kamis di PA kita. Dan kita akan mulai malam hari ini dengan penyaji nanti Cuantau Indra ya. Cuantau Indra sudah siap? Siap, saya siap. Siap. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Ya udah, Cuantau Purnama aja deh. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk dapat mendalami kitab Roma di sesi selanjutnya. Kami menyerahkan hamba-Mu, Cuantau Indra, yang akan menyajikan. Biarlah Engkau yang mengurapi dan memberikan dia hikmat. Berkati juga moderator, Cuantau Rona, kiranya Tuhan juga memampukan dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Oke, mari kita sama-sama memperhatikan ya. Nantinya pas Cuantau Indra menyampaikan, kita mungkin boleh catat mana yang kurang jelas, atau mana yang mungkin kita mau tambahkan, atau ada hal-hal yang mau kita sharingkan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20 yang terakhir, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali tadi di dalam teks Roma 3 ayat 9 sampai 20 sudah ada di screen ya. Anda boleh memperhatikan di screen-nya. Saya mulai dengan satu kalimat kenyataan yang mengerikan dari dosa manusia yang dituliskan oleh Paulus. Sekali lagi, kenyataan yang mengerikan dari dosa manusia yang dituliskan Paulus. Kengerian apa itu? Mari kita akan sama-sama perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Di screen juga saya sudah tulis. Di ayat yang ke-9. Manusia ada di bawah kuasa dosa. Jadi bagaimana adakah kita mampu mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah apa? Kuasa dosa. Ayat 9, kengerian dosa yang dituliskan oleh Paulus dimulai dengan manusia ada di bawah kuasa dosa. Ketika manusia berada di bawah kuasa dosa, maka kecenderungannya adalah melakukan segala sesuatu yang, ini dia, bertentangan dengan kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di screen, ketika manusia ada di bawah kuasa dosa, maka segala sesuatu tindakan, pikiran yang keluar dari hati, yang keluar dari mulutnya, cenderung adalah melakukan segala sesuatu itu yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kemudian kita lihat kenyataan yang mengerikan dari dosa manusia yang dituliskan Paulus selanjutnya, sama-sama kita lihat di ayat yang ke-10. Sebelum itu, Paulus memulai kembali di ayat 9 itu mengingatkan tadi bahwa manusia itu ada di bawah kuasa dosa.
Oleh sebab itu kita akan sama-sama lihat apa sih dampak dari dosa itu. Dampak dosa yang ditimbulkan, yang seperti yang sudah dituliskan Paulus dalam Roma 3:9 sampai 20. Dampak yang dosa timbulkan. Kita perhatikan yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi suatu kenyataan yang mengerikan. Dosa yang dituliskan oleh Paulus, yaitu tidak ada yang benar. Bayangkan ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Paulus menyampaikan firman Tuhan ini untuk kembali menekankan bangsa Yahudi dan semua bangsa statusnya sama di hadapan Allah, yaitu di bawah kuasa dosa. Sehingga tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bila diperhadapkan dengan bila diperhadapkan dengan hukuman Allah. Jadi tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Kemudian ayat yang ke-11 kita akan lanjutkan bagaimana kenyataan yang kengerian yang selanjutnya, dosa yang dituliskan oleh Paulus. Nanti sehabis ini kita akan sama-sama berdiskusi untuk teks kita pada malam hari ini ya. Ayat yang ke-11. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ya, satu kenyataan dosa yang mengerikan dari dosa yang dituliskan oleh Paulus. Semua orang itu tidak ada yang berakal budi. Dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian di Tuhan kita Yesus Kristus, suatu dampak kengerian yang dosa timbulkan juga membuat orang itu tidak berakal budi. Yang artinya apa sih orang tidak berakal budi? Yang artinya adalah tidak bisa lagi mempunyai kemampuan untuk membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Jadi begitu dampak dosa sangat besar dalam kehidupan manusia, sampai dikatakan di ayat 11 Paulus menulis tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Semua orang menyeleweng, semua berguna, tidak. Ini juga merupakan kelanjutan dari kengerian dosa yang dituliskan oleh Paulus. Jadi kalau kita membaca teks ini, Paulus bukan hanya sedang menuliskan tentang dosa-dosa saja seperti itu, tapi merupakan suatu status manusia di bawah kuasa dosa. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lagi ada pada jalannya Allah. Ini juga merupakan kondisi manusia di bawah kuasa dosa. Jadi dikatakan semua orang yang menyeleweng adalah orang yang tidak lagi jadi kondisi yang ada di kuasa dosa. Sehingga ketidaksetiaan kepada Allah menjadikan manusia menyeleweng, tidak berguna, bahkan dalam berbuat baik pun sudah tercemar dengan kepalsuan. Kemudian kita bisa lihat lagi kenyataan yang mengerikan dari dosa yang dituliskan Paulus di ayat ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ayat yang ke-13 yang dikatakan perkataan yang menipu dan memperdaya yang mengandung kehancuran. Nah, Bapak Ibu, saya kurang tahu ya, bahkan saya juga belum pernah mengalami melihat kuburan yang terbuka, ya mungkin baunya seperti apa, saya tidak pernah tahu gitu ya, mungkin ada juga yang pernah mengalami. Biasa yang kita tahu ya, kalau bangkai binatang ya, kalau kita cium itu baunya minta ampun ya. Jadi saya coba menggambarkan bagaimana dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, kubur yang terbuka, itu begitu kotor, begitu jijik dan baunya perkataan yang keluar dari mulut orang yang dibawa kuasa dosa yang hanya akan membawa kepada kehancuran diri mereka. Ini yang kita coba suatu kengerian dikatakan bahkan dikatakan kerongkongannya itu seperti kuburan yang terbuka, begitu jijik dan kotor bahkan baunya suatu perkataan itu yang keluar dari orang yang hidupnya di bawah kuasa dosa. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-14 dikatakan,
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Jadi dikatakan sumpah serapah ini ketika saya coba lihat dalam bahasa aslinya, itu dikatakan seperti setiap perkataan yang diucapkan hanyalah sifat kepahitan dan kutuk pada diri orang lain. Ini dia. Jadi mulut mereka itu penuh dengan sumpah serapah. Yang dimaksudkan Paulus pada ayat 14 ini adalah setiap perkataan yang diucapkan hanyalah bersifat kepahitan dan kutuk pada diri orang lain. Nanti untuk aplikasinya kita sama-sama nanti diskusikan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehabis saya memaparkan materinya. Kemudian kita lanjutkan, apalagi dosa yang dicoba dituliskan Paulus, status atau kondisi manusia di bawah kuasa dosa yang selanjutnya. Kita akan lihat pada ayat yang ke-15. Di screen juga sudah saya tulis, ayat ke-15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ini salah satu kengerian juga yang dituliskan oleh Paulus. Di bawah kuasa dosa, manusia itu tindakan mereka itu semaunya. Bahkan dikatakan tindakan yang semaunya ini terlalu cepat mengambil tindakan, bahkan sampai menumpahkan darah orang lain. Ya, kondisi saat ini pun untuk kasus pembunuhan saya rasa itu tidak pernah asing lagi di telinga kita, bahkan di sosial media maupun berita online yang kita dengar juga banyak gitu ya untuk hal ini. Kemudian ayat yang ke-16, saya lanjutkan ayat yang ke-16, dosa, kengerian dosa yang dituliskan Paulus juga pada ayat yang ke-16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Keruntuhan dan kebinasaan ada pada mereka yang di bawah kuasa dosa. Dampak dari kuasa dosa sudahlah nyata pada manusia ya Bapak Ibu Saudara ya, yaitu suatu keruntuhan dan kebinasaan yang menghampiri kehidupan mereka. Gitu ya. Jadi dikatakan ya kehidupan orang yang hidup di bawah dosa, jelas keruntuhan dan kebinasaan senantiasa mengikuti kehidupan mereka. Kemudian kita akan sama-sama membaca pada ayat yang ke-18, selanjutnya, ayat 17. Jalan damai tidak ada mereka kenal. Ayat 17, suatu kengerian juga dosa yang dituliskan Paulus. Bagaimana jalan damai tidak lagi mereka kenal. Salah satu wujud nyata kehidupan manusia yang di bawah kuasa dosa ialah sulit sekali itu berdamai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan sama sekali tidak akan menempuh jalan damai. Ya pokoknya maunya bawahnya ribut aja. Kalau mau ribut sekarang udah ribut terus deh. Damai, apaan tuh damai? Kan gitu ya. Salah satu wujud nyata kehidupan manusia yang hidupnya di bawah kuasa dosa, yang dikendalikan dosa, maka kita akan sangat sulit sekali untuk berdamai. Gitu ya. Ketika berselisih paham dengan sesama manusia, ya udah pokoknya bawaannya udah emosi aja. Kalau diajak berdamai nanti dulu deh. Dipikir 200 kali. Tapi kalau diajak ribut, hari ini mau ribut, oke. Ini yang kehidupan atau situasi yang digambarkan oleh Paulus dalam kehidupan manusia yang di bawah kuasa dosa. Kemudian ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang juga saya outline merah di ayat 18 dalam screen. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Bahkan keberadaan Allah tidak lagi ada dalam pemikiran manusia yang dalam kuasa dosa. Kalau kita mundur sedikit, kita sudah lewati di dalam Roma pasal 1 ayat 18, di situ sudah jelas dikatakan bahwa sebab murka Allah itu nyata di surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, bahkan keberadaan Allah tidak lagi ada dalam pemikiran manusia, bahkan justru tidak ada juga lagi di dalam hati manusia. Sehingga rasa takut kepada Allah itu terlalu disepelekan, sehingga tidak ada lagi menyatakan rasa hormat kepada Allah. Kemudian yang mau saya sampaikan juga, apakah hanya sampai di sini sajakah dampak dosa yang ditimbulkan? Apakah hanya sampai di sini saja? Mungkin kalau kita berpikir dosa itu yang dari tadi kita sebutkan hanya berkaitan dengan perbuatan gitu ya, Ibu ya. Jadi apakah hanya sampai di sini saja dampak dosa yang ditimbulkan? Tentu tidak ya.
Itu tidak. Dosa bukan hanya bicara soal dosa perbuatan manusia yang bertentangan dengan moral dan etika. Sampai sini Bapak Ibu setuju dulu ya. Bahwa sebenarnya ketika berbicara soal dosa, saya bicara, saya sudah tulis di screen, dosa itu bukan hanya bicara soal dosa perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan moral dan etika manusia. Tetapi jauh dalam kehidupan manusia, dosa merusaknya, yaitu relasi kita dengan Allah yang terputus. Mungkin yang kalau kita selama ini hanya ketika saya mencuri, saya minta ampun ke Tuhan, saya mengaku kepada Tuhan, Tuhan Yesus ampuni. Ketika saya memaki orang, ya saya mau minta maaf sama orang itu, bahkan juga saya mau menyelesaikan kepada Tuhan. Ketika saya memukul istri atau memukul suami atau memukul anak, saya tinggal minta maaf kepada suami, istri, dan anak, maka urusan. Kadang kita hanya melihat dosa yang sifatnya perbuatan yang kasat mata, yang terlihat oleh mata. Namun sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dosa itu datang, maka kehidupan manusia yang hidupnya di bawah kuasa dosa, ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa kita lihat, yaitu suatu relasi dengan Allah yang terputus akibat dosa tadi. Jadi bukan hanya tadi berbicara dosa soal perbuatan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sini saya coba mau break dulu. Kira-kira nih, apalagi sih dampak yang timbul akibat dosa manusia? Yuk, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sejenak. Gitu ya. Kalau tadi dosa bukan hanya berbicara soal perbuatan, kira-kira apalagi sih dampak yang timbul akibat dosa manusia? Ayo, saya persilakan Cantorona. Ya, terima kasih untuk Contoh Indra sudah menyajikan begitu banyak hal yang membukakan wawasan kita secara dari Roma 3 ayat 9 dan untuk sementara ini ya masih sampai ayat yang ke-18. Ya. Tentang dosa bukan hanya tentang moral, etika, tapi merusak relasi dengan Allah. Nah, kesempatan ini mungkin dari kita yang saat ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Contoh Indra, kita mau tambahkan hal-hal apa sih yang ditimbulkan dari dosa itu. Kami persilakan bagi semua kita yang mau menyampaikan, berbagi, atau sharing tentang dosa. Apa saja selain tadi perbuatan. Ya, kami persilakan. Boleh saya tambahkan? Boleh saya sharing sedikit? Oke. Ya, silakan. Kalau tadi Contoh Indra berbicara tentang dari tema yang pertama masuk itu berbicara tentang kengerian dosa, ya. Kenyataannya bahwa dosa itu mengerikan. Dan itu hal yang betul. Bagi saya catat di sini dosa itu memiliki saya pakai di sini universalitas dosa. Di dosa yang terjadi pada saat itu kehidupan manusia itu berakibat secara universal seperti itu. Mengakibatkan apa? Terjadinya kehancuran secara universal. Ya, itu ditandai dengan perbuatan manusia yang penuh dengan dosa di dalam setiap perbuatannya. Kalau kita lihat dari dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 ya, itu berbicara tentang tindakan manusia yang terjadi akibat natur manusia yang adalah manusia berdosa. Ya, nah menariknya di ayat yang ke-9 ini dibilang seperti begini, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Kalau saya bisa membahasakan ini dalam bahasa saya, dalam bahasa yang sederhana, bisa dikatakan seperti begini. Adakah saya atau adakah kita mempunyai sesuatu di dalam diri kita untuk melindungi diri kita itu dari murka Allah? Ya, saya ulangi lagi ya. Adakah sesuatu dari dalam diri saya atau dari dalam diri kita yang bisa melindungi saya atau melindungi kita dari murka Allah? Kalau memang sudah berbicara
kehancuran yang universal seperti begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kehancuran yang universal seperti itu, Indra sudah katakan bahwa itu berakibat kepada seluruh tindakan, seluruh hal yang dilakukan oleh manusia itu berakibat semua itu karena dosa. Kita lihat dari pasal yang ayat yang ke-10 ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan di ayat yang ke-13 dan 14. Kalau 13 dan 14 di situ saya catat itu seperti satu proses ya. Itu satu proses. Kita lihat di situ ayat 13 ada kata kerongkongan. Dari kerongkongan dia menuju ke lidah. Dari lidah dia menuju ke bibir. Setelah dari bibir mulut. Nah, hal ini menandakan bahwa apa? Proses kata-kata yang keluar itu mencerminkan apa yang terkandung di dalam hati manusia. Kalau hati manusia sudah dipengaruhi oleh dosa, ya, hati manusia itu sudah dikuasai oleh dosa, maka yang cenderung dikeluarkan oleh hati manusia itu adalah cenderung untuk menyakiti. Kata-kata yang keluar itu seperti racun ya. Kalau di sini katakan seperti racun, seperti bisa ular. Nah, membuat manusia itu apa? Manusia dengan mudahnya memakai kata-katanya, memakai lidahnya untuk mengekspresikan bagaimana rasa sakit hatinya, bagaimana penderitaannya. Dia sadari bahwa apa yang sudah dikeluarkan dari mulutnya itu ada dari hati, berakibat fatal bagi orang lain, bahkan juga kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan ini menarik, ini artinya apa? Kita harus memperhatikan setiap kata-kata apapun yang keluar, karena kata-kata yang keluar itu tidak akan bisa ditarik kembali. Ya, dan artinya apa? Hati yang dicemari memang tadi ya, sangat mempengaruhi seluruh anggota tubuh manusia dan ikut tercemar juga. Langkah untuk menumpahkan darah, mulut, bibir, lidah, kerongkongan itu semua ada. Ya, ini mungkin sedikit dari saya dulu. Ya, makasih ya. Terima Contoh. kasih untuk Contoh Silva ya. Kira-kira mungkin ada dari yang lainnya mau sharing tentang pengalaman akibat dosa-dosa yang kita lakukan, atau mungkin dulu ya, bukan sekarang. Kalau ada yang mau sharing, kami persilahkan. Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kembali berpikir bahwa dampak dari, kalau tadi saya tanya bagaimana, apa sih dampaknya yang timbul lagi? Tadi ya jelas kehancuran, mulai dari pola pikir, isi hatinya yang udah mulai jahat, bahkan terkeluar dalam tindakan, perkataan, tingkah laku semua. Kalau tadi katakan contoh Silva juga rusak secara universal, secara kerusakan secara universal. Dari cara untuk berakal budi saja, seperti yang saya tadi, pikirannya juga udah tidak bisa lagi untuk berakal budi, membedakan mana yang baik, mana yang jahat, itu sudah tercampur karena hidup di bawah kuasa dosa tadi. Nah, sebab itu suatu kengerian yang kadang-kadang kita tuh anggap sepele. Ya kalau orang berdosa ya udah tinggal datang ke gereja minta ampun selesai. Gitu ya. Seakan-akan ya Tuhan akan jalan terus. Bapak Ibu Saudara, yang kita sadari yang sangat-sangat juga mempengaruhi kekristenan bahkan kehidupan kerohanian kita, yaitu adalah relasi tadi yang terputus dengan Allah. Nah, ketika relasi itu sudah terputus, lain tidak bukan bahwa kan kehidupan manusia kita tanpa kita sadari kita udah tidak ada lagi di dalam relnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kita pikir kita tuh masih ada di relnya Tuhan. Sekalinya kita lihat dari jauh, wah kita udah berpuluh-puluh mil atau berkilo-kilo mil sudah jauh sekali dari jalannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu rasa dampak yang akan timbul dari akibat dosa selanjutnya adalah kebinasaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dampak yang akan timbul akibat dosa tadi yaitu adalah kebinasaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau dikatakan tadi begitu ngerinya, begitu dahsyatnya dosa, yang suatu kondisi manusia yang hidupnya di bawah kuasa dosa, suatu kengerian bahwa
akal budinya udah rusak, isi hatinya rusak, perkataannya rusak, akunya rusak. Ya mau jadi apa ini manusia kan begitu? Oke, apakah terpikir kalau begitu kita harus apa? Kan begitu ya manusia. Biasa kalau sudah terdesak, sudah tidak mau buat apa-apa lagi, mulai memikirkan way out-nya, mulai memikirkan jalan keluarnya. Ya. Di screen saya tulis begini. Kalau begitu, apa usaha manusia untuk kembali memulihkan relasi dengan Allah ini yang sudah rusak karena akibat dosa tadi? Pertanyaan ini akan muncul kan? Kalau begitu, apa sih usaha manusia untuk kembali memulihkan relasi dia dengan relasi manusia berdosa yang hidupnya di bawah kuasa dosa tadi? Gimana memulihkan relasi itu dengan Allah, gitu ya? Jawabannya adalah usaha manusia untuk kembali memulihkan relasi dengan Allah selalu apa? Gagal. Itu dia. Ketika kembali terus memulihkan. Ya Tuhan, hari ini aku mau minta ampun sama kamu, saya baru habis maki istri saya, baru habis maki suami saya baru habis maki karyawan saya baru habis pukul anak saya baru habis gosipin orang, saya baru habis melakukan tindakan yang tidak berkenan di depan Tuhan. Saya minta maaf dia Tuhan, saya minta ampun. Saya janji, besok saya akan berubah. Besok saya akan bertobat. Terlalu gampang kan mulut kita terlalu berbuat janji kepada Tuhan. Tapi untuk bisa hidup di dalam kesetiaan terhadap Allah, sangat-sangat sulit. Jadi Anda bisa melihat ya bagaimana dosa itu sangat mengerikan. Terus membawa setiap manusia itu semakin jauh untuk berpaling dari Allah. Nah kalau begitu apa usaha manusia? Tidak ada. Usaha manusia pasti selalu gagal. Saya mundur sedikit. Kita mundur sedikit ke Perjanjian Lama. Tentang siklus kehidupan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh lihat screen-nya. Ini saya coba lihat. Saya coba tuliskan. Ini siklus kehidupan bangsa Israel ya. Kita lihat. Makin. Dari Tuhan menghukum dengan mendatangkan memberontak berdosa kepada Allah ketika memberontak kepada Allah, berdosa kepada Tuhan menghukum mendatangkan bangsa penindas. Kemudian dilanjutkan ke putaran yang ke bawah sebelah kanan. Bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Jadi setelah mereka mendapatkan hukuman datangnya bangsa-bangsa penindas, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Setelah bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong, gitu ya, menolong mereka dengan membangkitkan seorang pemimpin, gitu ya. Kemudian kondisi Israel kembali dipulihkan, kondisi Israel aman kembali. Namun apa yang terjadi setelah kondisinya aman, kondisinya sudah ditolong Tuhan, kondisinya sudah dipelihara Tuhan kembali, mereka memberontak lagi loh kepada Allah. Bahkan mereka melakukan yang tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Mereka kembali lagi berdosa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan yang siklus ini. Ya udah muter-muter gitu aja. Makanya saya katakan tadi usaha manusia ketika untuk memulihkan relasi dengan Allah pasti selalu gagal. Pasti selalu gagal. Dampak dari dosa, dampak dari kuasa dosa kehidupan manusia tidak lain tidak bukan binasa. Wah, saya mulai berpikir, jadi bagaimana sekarang? Gitu ya. Kehidupan saya dan saudara sebenarnya harus dibinasakan karena dosa. Usaha manusia itu selalu gagal, oleh sebab itulah berdasarkan kasih Allah. Ini good news-nya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi dari tadi kita dengarnya bad news aja, sekarang ada good news-nya. Kabar baiknya. Usaha manusia itu selalu gagal. Oleh sebab itulah berdasarkan kasih Allah menyediakan jalan pembenaran dan keselamatan dari dosa, yaitu melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kebenaran ini juga dituliskan Paulus dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saya kutip Roma 3 23 sampai 24 untuk pembahasan kita minggu depan. Roma 3 ayat 23 sampai 24, sekali lagi Roma 3 23 sampai 24, Paulus juga membenarkan pembenaran ini, dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 24,
oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam apa? Kristus Yesus. Di dalam Roma 3 ayat 23-24, Paulus juga membenarkan bahwa penebusan lewat karya Kristus di kayu salib kembali membawa suatu kabar gembira buat saya dan saudara. Bukan kulit manggis ada ekstraknya, bukan ya. Tapi kabar gembiranya adalah saya dan saudara kembali diperdamaikan dengan Allah. Ya, ini merupakan suatu good news buat kita semua. Kalau tadi ada dampak dari dosa tadi, sekarang ada dampak dari penebusan. Ya, biar fair dong ya, biar imbang. Kalau tadi dikatakan dampak dari dosa tadi itu, seperti yang dikatakan tadi ya, itu banyak banget tuh. Dari perkataan, tindakan, segala macam tuh ada. Kemudian dampak dari penebusan. Yang pertama pasti dosa kita itu diampuni. Amin ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga dikatakan kita adalah milik kepunyaannya Allah. Kemudian yang terakhir relasi kita diperdamaikan. Oke, ini saya break dulu lagi sampai sini sebelum kita melanjutkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian dampak apa lagi sih yang kita rasakan, yang kita alami ketika saya dan saudara menerima penebusan dari Yesus Kristus? Dampak apa lagi selain yang saya sudah tuliskan di screen? Kira-kira dampak apa lagi? Mari silakan, Dr. Rono. Ya, Santo Rona, saya minta waktu sedikit, ada nambah. Ya, silakan, Mbak Su. Oke, silakan, Mbak Su. Ya, malam ini kita bicara tentang dosa ya. Saya ingin tambahkan sedikit, ini sebuah topik yang memang perlu diperhatikan oleh setiap orang. Kenapa? Dosa itu sangat dekat dengan kita, nah, seperti itu ya. Dan jangan-jangan dosa itu juga selalu ingin menghancurkan kita. Saya ingin sampaikan satu poin. Kalau John Wesley mengatakan bahwa dosa itu berdampak terhadap kemunduran moral atau kemerosotan moral. Nah, seperti itu. Jadi kalau dosa itu berdampak terhadap kemunduran atau kemerosotan moral, maka kalau kita lihat pada zaman sekarang, dan saya pikir itu juga terjadi secara terus-menerus, bagaimana mungkin kita sendiri juga terkadang bisa jatuh. Kemudian juga kita bisa melihat ada banyak jenis kemerosotan moral yang sedang terjadi dan terus terjadi yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau demikian, bagaimana caranya? Memang di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita tetap ditebus. Kita ditebus. Jadi dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sekarang menjadi persoalan bagi kita, seperti saya katakan di depan tadi, kalau dosa itu membawa dampak dengan terjadinya kemerosotan moral. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini kita melihat bahwa dosa itu membuat jiwa kita atau jiwa seseorang itu semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Nah, saya mengajak kita berpikir sejenak. Kalau seseorang atau mungkin kita punya pengalaman, wah saya ini semakin lama ya saya sepertinya semakin jauh daripada Tuhan ya. Ya saya bisa juga saya datang setiap hari ke gereja, setiap minggu ke gereja, saya beribadah kepada Tuhan. Tapi di dalam kenyataannya pengalaman saya mengalami rasanya saya itu semakin jauh daripada Tuhan. Ya saya pikir terapinya pertanyaan kita, ada apa dengan kita? Ada dosa apa yang sedang menggerogoti kita? Nah seperti itu. Nah kalau begitu maka jelas John Wesley juga mengatakan bahwa walaupun kita tahu bahwa kita ini orang berdosa dan mendapat pengampunan daripada Tuhan, tapi kita diingatkan bahwa pengampunan itu harus terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Terjadi secara terus-menerus. Oleh karena pengampunan itu terjadi secara terus-menerus, maka sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menghargai yang namanya pengampunan itu. Jangan mentang-mentang kita tahu kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan secara terus-menerus, tapi kemudian kita dengan sengaja, oleh karena
pengertian itu sempit, kita dengan sengaja, ya, kita dengan sengaja. Akhirnya kita bisa memandang rendah pengampunan Tuhan itu, tidak menjadi sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Itu masukan dari saya. Makasih, Chantal, Ronaldi. Ya, terima kasih, Mbak Su. Bagus juga ya menyampaikan ke kita tentang kemerosotan moral kita. Mungkin ada dari teman-teman semuanya yang mau menyampaikan, atau dari poin yang pertama tadi juga boleh. Mungkin apa sih yang pernah kita lakukan, dosa-dosa apa, kan banyak itu daftar-daftar dosa yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu, tapi kita akhirnya menyesal, atau bagaimana sehingga membuat relasi kita tidak bagus. Tapi kalau sekarang sudah menyesal dan kita sudah memperbaiki relasi kita dengan Tuhan juga bagus. Mungkin ada teman-teman punya pengalaman pribadi tentang beberapa hal yang kita bahas malam hari ini, boleh sharing sama kita. Atau tentang dampak penebusan tadi juga boleh. Mari sama-sama. Adakah yang mau sharing? Ada? Kalau belum ada, kita lanjutin ya. Ada? Sembari untuk Indra nanti menyampaikan, mungkin bisa juga disampaikan melalui chat ya. Oke. Saya lanjutkan kalau begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dampak dari penebusan sudah jelas, pasti dosa kita diampuni, kita dikatakan milik kepunyaannya, bahkan relasi kita juga kembali diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi suatu catatan penting mengenai penebusan dosa ini, penebusan dosa yang Allah rancangkan ini untuk membawa kita kembali lagi mempunyai relasi dengan Dia. Dan relasi yang diperdamaikan ini membawa kita untuk memuliakan Dia. Amin ya. Memuliakan Dia, bahkan pujian dan hormat kembali untuk Allah. Ini menjadi satu catatan penting. Ketika lagi saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kalau saya mundur sedikit ya, screen-nya. Anda lihat ini dampak dari penebusan. Dosa kita diampuni. Kita dikatakan miliknya. Relasi kita diperdamaikan. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari hal ini? Semuanya kembali orientasinya kita kan. Saya mau jadi Kristen kenapa? Supaya saya diselamatkan. Saya mau jadi orang Kristen supaya saya diberkati. Saya mau jadi orang Kristen supaya saya disembuhkan. Saya mau menjadi seorang Kristen supaya saya, dan saya. Apakah ini juga bicara tentang kehidupan orang yang mengalami penebusan Allah? Kembali orientasinya ke kita terus. Saya terus. Ya. Saya berikan Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan ini. Saya mau menjadi seorang Kristen, saya mau percaya kepada Yesus. Karena saya mau dosa saya diampuni. Saya mau masuk surga. Apakah ini kehidupan pengajaran Kristen yang sebenarnya dikatakan Allah dalam penebusan ini? Bahkan kita mungkin bisa dikatakan terlalu egois. Kalau memang Yesus mau menebus cuma buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia nggak bicara cuma soal manusia kan. Jadi jangan terlalu sombong dan terlalu egois mengatakan diri kita kayaknya begitu. Ada penekanan penting yang saya coba mau utarakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi suatu perenungan ketika kita membaca kitab Roma ini. Pesan yang begitu dalam oleh Paulus dalam kitab Roma. Dia sedang bukan menggambarkan, menceritakan kehidupannya saja dan pelayanannya saja. Tapi dia sedang menceritakan bagaimana Allah itu tetap terus berkarya dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya. Tetap orientasinya Allah. Dia bicara tentang Allah. Bahkan ketika bicara soal tentang dampak dari penebusan,
dia kembalikan juga. Semuanya itu hanya untuk pujian dan hormat, kemuliaan bagi Allah. Oleh sebab itu, kalau saya tidak salah, doksologi itu ada di kitab Roma, kan? Doksologi ada di kitab Roma. Bagaimana kembali untuk pujian dan hormat itu kembali untuk Allah. Jadi bukan lagi untuk sayanya. Ketika saya ditebus, iya, memang Allah mengasihi saya. Tapi kembali lagi, oke, setelah saya diselamatkan, terus ngapain di surga? Tidak lain, tidak bukan adalah hanya untuk memuliakan dia, kan? Jadi jangan berpikir, oh iya, saya sudah selamat masuk surga. Ya terus di surga ngapain? Pangku-pangku kaki. Enggak. Kembali kan, kita diperdamaikan untuk Allah, untuk apa sih? Untuk diri kita? Enggak, kita diperdamaikan dalam relasi itu. Kembali hanya untuk memuliakan dia. Oke, ini menjadi suatu perenungan kita bersama, bahwa ketika berbicara soal tentang penebusan, nggak melulu tentang kitanya, supaya kita. Relasi yang dipulihkan itu untuk saya dan saudara bisa kembali datang untuk memuliakan dia. Bukan untuk memuliakan diri sendiri lagi. Paulus sedang menggambarkan bahwa Kristus lain menjadi sentral dalam kehidupannya, dalam pemberitaannya. Jadi semuanya bicara tentang Allah, bukan lagi bicara tentang kepentingan dirinya Paulus. Dia lagi nggak bicara tentang kepentingan ketika penebusan, wah kepentingan saya masuk surga. Enggak, dia nggak bicara tentang kepentingan dirinya. Paulus juga sudah menyatakan bahwa segala sesuatu sudah kuanggap sampah karena pengenalan akan dia, kan? Jadi tidak ada lagi suatu keagungan, kebanggaan diri. Saya punya hukum Taurat, saya punya perbuatan baik, saya punya tiket khusus. Kembali ke kita lagi, kan? Tapi bicara soal penebusan, dampaknya juga kita kembali diperdamaikan untuk ini dia. Kita garis bawahi, memuliakan dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga adalah orang-orang yang hidupnya juga mengalami kuasa dosa. Ada dosa dalam kehidupan kita. Jadi karena bukan hanya karena kita sudah, wah ya saya sudah dibaptis, ya mungkin udah nggak ada dosa, nggak juga. Bukan lagi suatu kelebihan kita. Yang menjadi suatu kesimpulan adalah, sebab itu saya ambil kutip dari Roma 6 ayat 12, yang menjadi kesimpulan kita sebelum kita nanti diskusi. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita memerlukan anugerah Allah yang dikerjakan Yesus Kristus dalam karya penebusan di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menjauhi anugerahnya, tidak ada lagi alasan untuk melupakan anugerahnya, bahkan juga dikatakan tidak ada alasan juga kita untuk tidak mendekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kesimpulan dari Paulus tentang dosa di ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat 19 sampai ke-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-19 ini saya ingin mengajak, apa sih maksudnya dikatakan supaya tersumbat setiap mulut? Agar orang-orang Yahudi tidak lagi dapat berdalih, sebab hukum Taurat itu sudah jelas diberikan kepada mereka dengan bertujuan supaya mengarahkan kehidupan mereka untuk kembali hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, kemudian seluruh dunia itu jatuh dalam hukuman Allah. Apa sih maksudnya? Itu merupakan maksudnya penghakiman Allah itu tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tetapi tidak lagi Taurat dan perbuatan baik bukan menjadi lagi suatu jaminan kebal
akan penghakiman Allah ataupun berpikir mendapatkan keringanan dari hukuman Allah, melainkan memperlihatkan bahwa ini dia. Setiap orang berdosa tidak berdaya tanpa kasihnya Allah. Orang berdosa tidak berdaya tanpa anugerahnya Allah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai anti terhadap hukum Taurat, kemudian kita mulai memikirkan, kalau begitu hukum Taurat itu tidak boleh lagi deh, hukum Taurat nggak ada penting-pentingnya amat sih untuk dibahas, hukum Taurat ya mungkin kita bisa rendahkan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat 13 dikatakan begini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi, ini kalimatnya ya, orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat juga dibenarkan Allah kok. Tapi, ini dia. Tidak ada satu manusia pun yang benar-benar taat dan mengikuti dengan sempurna hukum Taurat Allah itu kan. Sehingga kembali lagi bukan karena melakukan perbuatan demi perbuatan untuk mendapatkan keselamatan itu, tapi itu semua murni karena anugerahnya Allah. Iya. Terima kasih buat kita semua yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan untuk contoh Rona untuk kita sama-sama berdiskusi di dalam teks kita malam hari ini. Silakan contoh Rona. Mic-nya contoh Rona masih. Oke, terima kasih contoh Indra. Ya, malam hari ini kita sangat diberkati ya. Dan ada beberapa yang sudah chat. Saya coba bacakan ya contoh. Dari Cieni. Cieni berkata gini, kalau kita terus-menerus melakukan dosa, dampak yang paling jelas adalah kita sudah tidak lagi bersama dengan Allah. Karena Allah membenci dosa, dan kalau kita mengandalkan diri sendiri untuk lepas dari dosa itu, pasti tidak akan bisa. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus agar kita tidak lagi melakukan dosa, agar kita tidak jauh dari Allah. Ya, itu dari Cieni. Apakah ada yang mau ditambahkan contoh Indra? Tidak ada ya, saya rasa. Terima kasih buat Oke, juga sudah melengkapi. Ini ada. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Ko Akai. Ada dua. Yang pertama Ko Akai berkata gini, apakah orang Kristen masih di bawah kuasa dosa? Kecenderungan berbuat dosa seperti yang disebut dari ayat 10 sampai 18 tentang kuasa dosa terhadap manusia. Apakah benar untuk menyatakan orang non-Kristen tidak mempunyai kuasa melawan kuasa dosa, tapi orang Kristen mempunyai kuasa di dalam Kristus untuk melawan kuasa dosa? Roma 6 ayat 12. Itu yang pertama. Mau dijawab dulu atau bagaimana, contoh? Atau langsung saya bacakan pertanyaan kedua? Yang kedua, apakah orang Kristen bisa kehilangan persekutuan dengan Allah karena telah berbuat dosa? Ada dua pertanyaan contoh. Ya, mungkin contoh tadi saya ini. Yang pertama tadi pertanyaan dulu di highlight, nanti baru penjelasannya belakangan kali. Mungkin tadi pertanyaannya dulu dari Koakai tadi. Yang pertama tadi apa ya? Apakah orang Kristen masih di bawah kuasa dosa? Seperti yang dari apakah ayat orang Kristen masih di bawah kuasa dosa? Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama berdiskusi apakah orang Kristen masih hidupnya di bawah kuasa dosa. Gimana menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari silakan boleh dibuka mic-nya, utarakan pendapatnya. Kita akan sama-sama berdiskusi dengan santai tentunya ya. Silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Halo, silakan, halo. Ko William. Ya. Apakah orang Kristen masih di bawah kuasa dosa? Ya jelas. Kalau, nah ini ada kalaunya. Oh ya. Kalau prioritas hidupnya bukan Kristus. Ya. Kan kita orang Kristen juga banyak kan, maksudnya yang tidak memprioritaskan Kristus dalam hidupnya. Memprioritaskan bisnis, kerjaan.
harta dan lain-lain sebagainya. Ke gereja rajin, perpuluhan rajin, nggak ada yang miss. Tetapi ya itu, apakah masih di bawah? Ya tergantung prioritas hidupnya itu. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih, Ko William. Terima kasih. Berarti yang saya highlight Ya, ya. mungkin dari yang lainnya. Yang kita highlight dulu dari perkataan Ko William yaitu adalah tergantung prioritasnya orang Kristen saat ini siapa dan apa. Gitu ya. Kalau ya prioritasnya Kristus, maka bukan lagi bicara tentang prioritasnya larinya kepada suatu hal yang berbuatnya dosa gitu kan. Ya, silakan buat yang Atau lain. jangan-jangan ya, contoh Indra. Gimana contoh? Mana tahu dipikir perpuluhan sudah lancar, rajin ke gereja. Iya. Kayaknya puasa dosa itu nggak ada lagi deh. Kayaknya udah menang semua. Kayak merasa udah punya golden ticket udah terbayar ya. Gitu. Iya, betul. Udah dibayar. Udah Senin punya sampai Sabtu ya. berdosa, Minggu penyelesaian gitu kah? Apakah seperti itu kita orang Kristen? Contoh Rona. Ya. Oh ya, contoh Wandi, ya silakan. Yang menarik, kok Akai juga buat perbandingan dengan agama lain loh kok. Ya. Agama lain. Apakah kok Akai bilang gini? Tunggu saya baca chatnya dulu. Apakah benar untuk mengatakan orang non Kristen tidak mempunyai kuasa untuk melawan kuasa, tetapi orang Kristen mempunyai kuasa dalam Kristus melawan dosa. Ini menarik sih, kalau ditanya apakah orang Kristen masih di bawah kuasa dosa? Ya jelas masih kan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, sebenarnya kita harus lihat standarisasi dari dosa. Bagaimana Kristen memandang dosa dan bagaimana agama lain memandang dosa. Dan bagaimana orang zaman sekarang juga memandang dosa. Itu jelas hal-hal yang berbeda kan. Saya kasih contoh. Di agama lain memandang poligami sebagai hal yang lumrah. Tetapi di Kristen tidak. Ada standarisasi dari dosa Kristen, yaitu menurut Alkitab, dan ada standarisasi dari agama lain untuk memandang dosa sih. Ya, contoh Rona. Oh ya. Oke. Ini juga ada dari Ibu Linda ya. Bentar, saya bacakan. Ada tanggapannya. Mungkin ini yang tadi kok Akai dulu, mungkin belum selesai. Tambahan ya dari saya pikir ini menanggapi dari Ko Akai. Ya, mungkin ya. Ya. Orang Kristen masih di bawah kuasa dosa kalau terus-menerus melakukan dosa dan mau diikat dan dikungkung oleh dosa, serta tidak mau berusaha meninggalkan dosa yang diperbuatnya. Itu dari Ibu Linda. Oke. Terima kasih Bu Linda. Ini benar-benar menarik ya ketika dikatakan begini ya. Kok Akai juga membuat pertanyaannya begini nih. Apakah benar nih apakah benar untuk menyatakan orang Kristen tidak mempunyai kuasa melawan kuasa dosa, tapi orang Kristen mempunyai kuasa di dalam Kristus? Gimana ya orang yang di luar Kristen, orang yang di luar Kristus, cara mereka menyelesaikan dosa mereka, atau sebelum cara menyelesaikan, bagaimana mereka juga melawan dari dosa itu, gitu ya. Bagaimana mereka melawan. Kalau di dalam Roma 6, yang tadi dalam kutipan Koakai, Roma 6 ayat 12, sebab itu dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Karena dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah kalau orang Kristen kan dalam Roma 6 ayat 6 karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan. Nah gimana kalau untuk orang non-Kristen? Apakah cara penyelesaian dosa mereka itu seperti apa? Atau cara mereka melawan dosa itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diskusikan. Ya, saya mau jawab ya. Ya sudah jelas di mana-mana kita lihat yang non-Kristen itu penyelesaian ya dengan satu berbuat baik, sebaik-baiknya, sebaik yang dia sanggup. Ya. Itu yang non-Kristen ya. Jadi itu salah satu cara melawan ya
kuasa dosa itu. Bahkan orang Kristen pun melakukan itu secara tidak sadar. Yang masih ya bisa dibilang yang belum benar-benar tahu apa tujuan hidupnya dalam kekristenan ya sebagai pengikut Kristus. Saya rasa orang Kristen juga melakukan itu, perbuatan baik juga dengan harapan seperti itu. Jadi saya rasa itu secara universal perbuatan baik itu kayak sesuatu yang tameng lah. Ya. Semoga gitu loh. Gitu. Oke. Apakah ada yang sependapat dengan Kak William? Mungkin kita berbuat baik biar kita diselamatkan. Ayo, ada lagi yang menanggapi? Ayo. Bisakah nanti kita berbuat baik? Nanti juga kita akan diselamatkan? Atau ada tanggapan lain? Atau ada cara lain selain berbuat baik untuk melawan kuasa dosa? Ini kita bicaranya orang yang belum percaya kepada Kristus dulu ya. Kita bicara non-Kristen ya. Non-Kristen jadi dulu jangan ya. salah paham. Nah, yang non. Kita bicara yang non-Kristen. Gimana, Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan, menanggapi bagaimana orang non-Kristen bisa menyelesaikan dosa, melawan kuasa dosa itu? Silakan. Sontau. Ya, Sontau. Ya, tadi yang dibilang si William itu sepertinya betul untuk orang yang non-Kristen. Mereka bukan melawan dosa dengan itu, tapi mereka menyelesaikan dosa dengan itu. Maksudnya dosa yang sudah diperbuat, apabila mereka banyak melakukan kebaikan, dosanya bisa dihapus. Kira-kira begitu. Makasih. Oke. Ya. Ya, Bosu. Boleh saya timpali Bosu Farin, suaranya kecil sekali. Oh ya. Ya, Bosu. Teman-teman, harus kita bedakan kuasa dosa dengan perbuatan dosa, ya. Jangan disamakan dan jangan dicampur-campur. Kuasa dosa itu adalah dosa yang mengikat kita sejak kita dilahirkan dari rahim ibu. Kita ada di bawah kuasa dosa, itu berarti kita di luar Kristus. Kristus belum menyentuh hidup kita kalau kita masih ada di bawah belenggu dosa, kuasa dosa, rantai dosa, apapun itu istilah yang kita pakai. Oke. Jadi kalau orang sudah di dalam Kristus, memang kuasa dosa itulah yang dipatahkan oleh Yesus dari hidup kita. Kalau masih di bawah kuasa dosa kita, apa gunanya karya salib Yesus itu? Apa gunanya penumpahan darahnya, penebusan terhadap kita itu? Itu loh. Orang yang sudah ditebus Kristus memang masih memungkinkan berbuat dosa sama seperti kita. Itulah perbuatan dosa. Tidak boleh disamakan kuasa dosa dengan perbuatan dosa. Jadi kalau mau kita gambarkan dosa itu seperti segitiga sama sisi, itu dosa. Jadi satu segitiga itu 3 sudutnya. Sudut pertama itu adalah status berdosa. Roma 3:23. Kita semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang sudah diurus oleh Yesus. Ya, makanya dalam Roma 6:23 upah dosa ialah maut, betul, tapi kasih karunia Allah sudah mengena dengan kita ialah hidup kekal, katanya ya. Jadi kuasa dosa sudah diputuskan Tuhan Yesus terhadap orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi kecenderungan berdosa masih ada karena kita masih hidup di dalam daging ini. Maka kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 5, salah satu efek dari dosa itu sudut keduanya adalah kecenderungan berdosa. Tanpa diajari seorang bayi bertumbuh 1-2 tahun hidupnya langsung bisa berbuat dosa. Itulah kecenderungan berdosa. Sama seperti Rasul Paulus bilang, aku sebenarnya maunya bikin A yang baik, tapi yang buruk yang muncul. Nah ini kedagingan. Maka bagian lain firman bilang roh memang penurut daging lemah. Ini kita masih menghidupi seperti itu. Itu yang harus kita lawan. Dan ada action dosa, sudut ketiganya. Perbuatan-perbuatan dosa. Merampok, berbohong, macam-macam lah yang bisa bentuk aktivitas dosa. Itu kadang dilakukan orang Kristen juga.
Nah, kecenderungan dan perbuatan dosa itulah yang harus kita lawan. Roh Kudus menolong, firman menolong, teman-teman seiman menolong, ibadah menolong, pelayanan dan semua. Doa menolong. Tapi secara kuasa dosa, semua anak-anak Tuhan tidak lagi dalam belenggu kuasa dosa. Itu ya. Di Roma pasal yang ke-6 itu tadi jelas seperti sudah dikutip contoh indah itu ayat 5 misalnya sampai ayat 7 itu ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah itu, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita sudah mati bagi Kristus. Yesus mati bagi kita. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, kuasa dosa dengan perbuatan dosa harus kita bedakan. Anak-anak Tuhan sudah bebas dari kuasa dosa. Oke? Tapi masih memungkinkan berbuat dosa, iyalah. Kalau nggak taat, kalau nggak jaga diri, dan seterusnya. Kalau nggak dipimpin, dipenuhi Roh Kudus tiap hari, ya bisa jatuh lagi. Tapi minta ampun lagi, bertobat lagi. Gitu. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Ya, makasih Bok Su yang sudah menambahkan pembahasan kita bicara tentang kuasa dosa dengan perbuatan dosa. Terima kasih Bok Su. Dan Torona, silakan. Apakah boleh saya simpulkan bahwa orang Kristen sudah tidak dalam kuasa dosa karena Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Tapi baca dari Roma 6 ayat 12 yang dikutip oleh Cuantau Indra tadi, kecuali kalau kita memberi kuasa atau kita mengizinkan dosa itu berkuasa atas kita. Karena itu pengamatan saya di ayat 12 di ayat pasal 6 ayat 12 itu. Memang sudah bebas. Tapi kalau kita mengizinkan kuasa dosa itu jadi berkuasa, maka janganlah benda dosa jangan berkuasa lagi itu. Jadi kita kalau kita izinkan itu mungkin apakah benar tuh apa yang saya katakan. Terima kasih. Ya, artinya dari Kokai kalau kita benar-benar tadi juga Bos Suparin juga sudah memberikan ulasan tadi, kalau kita yang membuka diri kita, mengizinkan dosa itu, kita tidak mendisiplinkan diri kita, kita tidak taat kepada Allah, sudah pasti mau tidak mau kita akan tidak lagi berada dalam relnya Allah. Pasti kita akan mengikuti perbuatan dosa gitu. Ya, silakan Contoh Rona. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaan pertama Kokai sudah terjawab. Biarlah Roh Kudus terus membantu kita untuk tidak cenderung berbuat dosa karena kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa ya. Pertanyaan kedua dari Kokai. Ya. Oh ya, Bok Su. Lanjut, yang kedua itu tadi saya mau bicara sebetulnya, tapi oke lah, lanjut dulu. Oh ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Kokai ya. Apakah orang Kristen bisa kehilangan persekutuan dengan Allah karena telah berbuat dosa? Ayo, dari kita yang mau menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ko Akai, kami persilahkan. Saya mau jawab. Oke, silakan Ko. Halo, ya. Justru kita orang Kristen, Tuhan sangat rindu kita bersekutu kembali dengan Dia ketika kalau kita menyadari kita berbuat dosa. Jadi bisa disimpulkan, apakah kita kehilangan persekutuan? Tentu tidak. Karena justru itu yang diharapkan kita untuk kembali menyadari, bertobat, dan tunduk kepada Allah. Itu jawaban saya. Ya, makasih kok. Oh ya. Bisa saya tambahkan sedikit, Santau Ronaldi minta waktu. Silakan, Bos. Ya, silakan, ya. Bos Su. Ya, ini saya pikir saya ingin memperlebar saja ya. Tadi dari Pak William itu sebuah jawaban yang memang pasti. Begini, ada dua pendapat tentang itu. Ada dua pendapat. Kalau ada pendapat mengatakan bahwa di saat orang itu doktrin ya, itu di saat orang berdosa, orang betul-betul terpisah dari Tuhan, berarti tidak ada persekutuan dengan Tuhan.
Tapi di dalam pemahaman Wesleyan bahwa ini bukan hanya mengatakan orang Kristen ya, tapi saya bawa mundur, yaitu di saat manusia semuanya jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ sebetulnya kalau menurut pandangan Wesleyan, John Wesley mengatakan bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kita tidak terpisah daripada Tuhan. Itulah disebut dengan anugerah pendahuluan. Artinya anugerah yang mendahului sebelum kita bertobat. Prevenient grace, begitu. Nah, itu yang sebelum Kristen. Apalagi setelah kita menjadi orang Kristen. Nah, seperti itu. Tadi saya sangat setuju dengan pendapat dari saudara kita Pak William. Walaupun kita berdosa, maka tadi saya katakan bahwa di dalam pandangan Wesleyan bahwa walaupun kita merasa kita sempurna sebagai orang beriman, tapi kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu kita jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kita terpisah daripada Tuhan. Kita terputus hubungan dengan Tuhan, tidak. Itulah anugerah pembenaran begitu ya. Jadi setelah kita belum percaya, Tuhan selalu mencari kita menjawab, kita menjadi orang Kristen. Tapi di saat kita menjadi orang Kristen, menjalankan kekristenan kita, tapi kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa, memang plak kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan selalu menginginkan kita tetap bersekutu dengan Dia. Itulah sebabnya bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab supaya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita menghargai, kita menyadari bahwa kita ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sekarang kita jatuh, nah kita mau bangkit lagi, nah seperti itu. Demikian Chantal, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Su. Cuma saya mau mungkin ya meluruskan kembali pertanyaan dari Ko Akai tadi, bisa nggak kehilangan persekutuan? Kalau jawaban dari Ko William dan juga Bu Subunsi kan, Tuhan maunya kan tidak akan kehilangan persekutuan. Tapi kan di dalam kehidupan nyata kita ada beberapa orang yang mungkin ya dia jatuh dalam dosa, akhirnya dia minder atau merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, justru dia semakin jauh dan semakin jauh. Berarti apakah ini pertanyaan Ko Akai ini bisa kehilangan persekutuan dengan Allah atau tidak? Iya, itu tadi. Kalau kita bicara tentang dosa, kita bicara juga tentang kasih karunia daripada Tuhan. Walaupun kita merasa kita itu sangat berdosa dan kita tidak tahu lagi kemana kita mau pergi, tapi ingat, Tuhan selalu mengasihi kita. Nah, seperti itu. Perasaan kita mungkin kita sudah hilang, ya tidak tahu kemana rimbanya. Tapi di mata Tuhan sebetulnya Tuhan itu tahu di mana kita. Itulah tanggung jawab sebagai orang berdosa, sadar, dan bertobat. Nah, seperti itu. Begitu, Chantal. Ya, terima kasih, Bos. Mengingatkan kembali yang minggu lalu juga ya di PA kita, meskipun manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menunggu kita. Ya. Mungkin satu gambaran juga ya, contoh yang seperti mungkin kita sering juga perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Ya, jadi orang berdosa nggak perlu lagi minder dan nggak perlu lagi merasa bahwa ya mungkin ya Allah nggak akan terima saya lagi, mungkin dia akan benci saya, bahkan dia tolak saya, bahkan mungkin status saya dihapus. Ya, perumpamaan tentang anak yang hilang kembali menggambarkan bagaimana tadi kasihnya Allah. Sebobrok apapun dia akan tetap menganggap itu anaknya, dan cara dia memperlakukan pun bukan karena kamu sudah berdosa saya perlakukan tidak, tetap kasihnya pun sama. Itu. Ya, boleh tambah sedikit ya. Oh ya, silakan contoh Tince. Bagaimana pertanyaannya kita kehilangan persekutuan dengan Allah? Ya, mungkin kita manusia merasa kehilangan setelah melakukan kesalahan dengan Tuhan ya. Tetapi Allah tidak pernah mau kita hilang dari Dia dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Contohnya seperti Raja Daud, bagaimana dia sudah melakukan satu kesalahan bersama Bathsheba ya, persinggahan. Di sini Daud nggak mencari Tuhan dan dia terus melakukan pekerjaan dia. Tetapi di sini Allah mengasihi Daud dengan begitu rupa, dia mengutus Nathan datang mengingatkan dia. Betapa sudah jauh engkau jatuh dalam dosa. Jadi kita lihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita ya. Dan juga disinilah satu sikap yang begitu mulia
suatu sikap yang begitu luar biasa dari sikap Daud. Dia tidak pernah menyangkal, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menolak dengan Nabi Nathan ketika memperingati dia akan hal ini. Nah, yang paling sangat indah di dalam Mazmur pasal 32, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, tapi saya ambil ayat yang ke-5 aja. Di sini Daud katakan begini, dosaku kuberatuhukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi di sini bukan hanya sekedar kita memiliki hubungan ya perbuatan baik. Tadi juga Ko William bilang kasih perpuluhan, atau mungkin kita mengikuti ibadah, persekutuan, dan menjalani bakti sosial dan sebagainya. Itu bukan caranya, tetapi di sini membutuhkan satu sikap yang pengakuan dosa kita kepada Allah begitu dalam dari hati kita. Nah, disinilah Allah ingin kita kembali memulihkan hubungan kita dengan Dia. Nah, sesungguhnya kita nggak pernah jauh dari Allah, tapi Allah yang selalu ada dan selalu mengingatkan kita dengan cara pakai orang lain, seseorang untuk mengingatkan kita seperti itu, ya Raja Daud ya. Nah, itu mungkin demikian sekedar yang bisa saya berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Contoh Pince. Ya, terima kasih, Contoh Pince. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada dari yang lain? Masih kita persilakan, waktu kita masih panjang. Waktu kita masih panjang. Silakan. Contoh, tadi kita kan bahas sebagai non-Kristen. Ingat contoh, kita coba balik ke sana lagi contoh. Oke, boleh. Oke. Tadi kita kan bahas gimana orang non-Kristen itu menyelesaikan dosa. Ya. Ya, yang saya tahu sih mereka banyak melakukan kontak ya, kata Hokkiennya gitu ya. Mereka melakukan perbuatan baik yang dilihat orang atau tidak dilihat orang untuk menyelesaikan dosa tersebut begitu. Justru itu lain ya sama orang Kristen ya. Kalau orang non-Kristen, perbuatan baiknya dilakukan untuk memperoleh kebenaran ya. Kira-kira begitu ya. Justru kalau bagi kita orang Kristen, kita dapat berbuat baik karena kita telah beroleh pembenaran dari Allah. Benar nggak, Contoh? Ya, betul. Boleh. Ya. Ya, terima kasih Cik Kristi. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu sih sudah bagus ya. Ada. Saya pengen share. Ini bisa lihat layar saya nggak ya? Bisa. Nah, ini saya mau kutip dari Ibrani 10 ayat 25 sampai 26. Ya. Yang ayat 25 ini kan mengenai persekutuan dengan Tuhan lah ya. Nah, tetapi yang di 26 ini sangat cocok untuk tema kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jadi iya dosa kita kan diampuni. Tapi kalau kita dengan motivasi kesengajaan berbuat, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Berarti kita ketika sudah mengenal Kristus loh ceritanya, tapi dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya rasa ini sangat sinkron ya dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya. Dosa diampuni, tapi kalau dengan sengaja kayaknya nggak ada ampun lagi gitu. Nah itu sekedar sharing saya tambahan gitu. Oke, terima kasih Ko William. Ya ini tadi sedikit menambahkan contoh. Oh ya boleh. Ya, contoh Andi, persilakan. Tadi Bosu Parindo ngomong seperti ini. Kita adalah manusia yang telah ditebus dari kuasa dosa. Dan kalau kita ngomong tadi, apakah manusia bisa rusak relasinya karena dosa? Sesungguhnya kan kalau kita lihat orang percaya, orang Kristen yang melakukan dosa, jelas ada karya keselamatan dari dosa tersebut. Mungkin kalau orang tersebut selalu jatuh ke dalam dosa, terus bergumul terhadap dosa, dan sampai pada akhir hidupnya mungkin tidak ada cerminan Kristus. Jangan-jangan apakah mungkin orang tersebut belum ditebus secara dari kuasa dosa? Jadi secara tidak langsung dia bukan orang pilihan, dia bukan orang yang diselamatkan. Mungkin bisa ditambahin deh contoh.
Ya, tadi kalau yang saya mau mengutip dari Ibrani tadi Pak William itu, kalau dirinya sendiri yang terus memberi, bahkan kok Akai juga sudah sempat tadi dalam Roma 6 ayat 12, jika orangnya itu sendiri yang malah memberi dirinya untuk terus mau hidup di dalam kuasa dosa, maka perbuatan dosa itu akan menjadi habitnya dia, jadi kebiasaan. Jadi bahkan yang dikatakan, ya mungkin bahkan sampai akhir hayatnya, ya mungkin dia tidak mendapatkan keselamatan. Lalu kita berpikir, kalau begitu kuasa Allah terhadap kuasa dosa tidak ada buat orang itu. Tidak gitu ya. Jadi jelas bahwa sebenarnya ketika Allah itu sudah juga memberikan kasih karunia anugerahnya secara gratis loh. Nggak bayar, nggak beli. Jadi nggak usah memberikan suatu harus melakukan apa supaya saya dapat apa. Gitu tadi contoh Bu Kristi juga sudah menyampaikan itu. Jadi saya rasa tadi kembali ya, kalau dia terus memberi diri, mau sengaja terus hidup dalam kuasa dosa, dalam perbuatan dosa, ya saya rasa kembali kepada pribadi orang itu sih. Silakan mungkin kalau teman-teman yang ingin menambahkan pendapat ini ataupun pertanyaan ini jadi berkembang, silakan. Iya, saya pengen menanggapi yang. Oh sorry, Boksu dulu, Boksu. Ya. Boksu Bunsui dulu, Boksu Bunsui. Saya cuma mau nanggapin yang Contoh Wandi tadi. Yang Contoh Wandi bilang tadi kalau nggak salah saya terima gini. Kalau gitu seseorang itu belum ditebus gitu, maksudnya tidak menerima penebusan dosa dan sebagainya. Kalau saya rasa itu bahkan orang itu bahkan belum mengenal Kristus gitu loh, bahkan belum mengenal sebenarnya Kristen itu apaan. KTP-nya doang mungkin Kristen. Nah, simpelnya gitu. Jadi bukan karena dia sudah Kristen tidak menerima penebusan, saya rasa itu bahkan dia belum mengenal Kristus. Itu aja sih. Ya, terima kasih Ko. Mungkin lanjut dengan Boksu Bunsu ya, tadi mau menanggapi. Ya. Silakan Boksu. Terima kasih. Saya menyimpulkan yang dari Pak William ya. Yang pertama tadi. Ini berurutan nih, jadi siklus kayak bangsa Israel tadi. Ya. Memang seperti ini, kalau kita membahas Alkitab itu kan ada rentang waktu yang berjalan. Tapi di ending semuanya itu yang dilihat oleh Tuhan adalah pertobatan, penyesalan. Kapan orang bertobat? Mungkin 1 tahun sebelum dia meninggal. Tapi ada juga berapa menit sebelum dia meninggal dunia. Nah, seperti itu. Jadi, ada satu poin yang John Wesley tulis, itu bagi saya sangat luar biasa ya. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah orang tidak mau bertobat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yang tidak bisa diampuni adalah orang itu tidak mau bertobat. Tidak mau berubah, begitu. Apapun jenis dosa yang kita lakukan, sepanjang kita bertobat, nah tentu mendapat pengampunan. Nah, seperti itu. Itu maksudnya. Tapi dalam rentang waktu berjalan, kita mengikuti Tuhan, itulah pergumulan orang percaya. Nah, seperti itu. Saat ini kita bertobat, tapi mungkin ke depan ada saja hal-hal yang membuat orang bisa jatuh. Tapi bukan itu dari akhir semuanya. Kita tidak bisa menghukum seseorang, ini kedapatan nih, seperti umpamanya yang selalu diberita gitu ya, orang merampok, orang membunuh, atau orang korupsi, wah ini nggak bisa diampuni lagi, sudah dipenjarakan dia, sudah jatuh hukuman. Bukan itu endingnya. Nah, seperti itu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni sepanjang dia mau bertobat. Itu statement yang dibuat oleh John Wesley, ya Papa Gereja Metodis, tentang dosa, tentang pertobatan. Demikian Pak William, makasih Chantal. Terima kasih, Mbak Su. Ya. Ya, terima kasih Mbak Su dan Kak William. Bagaimana dengan Ko Akai? Apakah mungkin sudah terjawab lah ya kedua pertanyaannya tadi? Bagaimana Ko Akai? Oke, sip. Oke ya. Ya. Apakah ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya tentang pembahasan kita malam hari ini? Mungkin menunggu teman-teman yang ada yang mau bertanya ya. Saya kepikiran dari pembahasan kita dari tadi ya. Apakah mungkin barangkali kita juga ada di dalam beberapa hal yang kita bacakan malam hari ini ini kan totalitas kehidupan kita dari tubuh kita ya, dari kepala sampai ke bawah ada disebutkan semua itu lengkap, kerongkongan, mulut, kaki.
apakah mungkin pernah kita melakukannya itu, mungkin dapat diseringkan bagaimana sih saat kita menyesali itu di hadapan Tuhan dan mengembalikan kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Mungkin teman-teman boleh sharing tentang hal ini, atau bagaimana sih saat kita menyesali itu di hadapan Tuhan. Oh, ternyata saya sudah salah, ini selama ini sudah merusak relasi saya dengan teman, relasi saya dengan Tuhan, tapi pada akhirnya diperdamaikan oleh Tuhan. Mungkin kita boleh sharing ya. Ya, mari Bapak Ibu, kita sama-sama berbagi untuk menguatkan teman-teman yang lainnya juga. Ya, mungkin kalau dari saya lihat dari ayat kembali ke dalam teks kita, pembahasan kita ketika mulai dari berakal budi ya, tentang kita bagaimana tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang pikiran kita itu sering sekali bercabang gitu ya ketika mengikut Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri gitu ya, pemikiran kita kadang-kadang mau menyelesaikan masalah berdasarkan pemikiran maupun pengalaman kita atau nunggu jawaban Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menolong ataupun Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita punya, kadang kita berpikir loh maunya nggak seperti ini loh Tuhan, maunya beda, bukan ini yang saya mau. Jadi kembali lagi ketika pemikiran juga, tanpa kita sadari pemikiran kita itu sering banget sebenarnya juga perlu juga di sini ditundukkan gitu ya pada Kristus juga. Ya mungkin itu sih contoh kadang-kadang pemikiran. Ini mungkin yang kita bahas pemikiran, karena kalau dibahas dosa yang lain mungkin agak susah untuk diungkapkan di online, mungkin banyak pribadi demi pribadi. Tapi coba kita mulai dulu dari ayat yang ke-11. Bagaimana pemikiran kita itu yang tadi sudah disinggung juga ya, pemikiran kalau saya sudah ke gereja maka saya tidak bisa dibilang kafir kan. Kalau saya sudah memberikan persembahan, otomatis saya sudah invest nih ke surga, dapat kursi paling depan nih. Hati-hati pemikiran-pemikiran yang kita merasa bahwa pemikiran kita benar, kita memberikan sekian, kita mendapatkan sekian. Nah, hati-hati juga dalam pemikiran itu, kita bisa melihat kembali bagaimana pemikiran juga sebenarnya kalau tidak kita dibawa terus dalam pembenaran, pengudusan kepada Allah, pemikiran kita juga bisa saja lari gitu. Kadang-kadang kan orang yang begitu cerdas, yang begitu pintar, akhirnya malah tidak mengakui adanya Allah. Bahkan mau mencari Allah saja pun, dia sudah berkata, apakah dunia ini diciptakan oleh Allah? Wah, udah larinya ke sana. Sementara kimia, bumi tabrakan sama ini, akhirnya jadi bumi. Wah, pemikiran kita bisa hati-hati. Mungkin itu sih, mungkin juga dari pemikiran. Mungkin teman-teman yang lain juga mempunyai permasalahan di dalam ketika katakan tidaklah ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nanti kita bisa sharing di sini. Apakah selama masa pandemi ini cara kita mencari Allah berbeda sekali kan? Kalau ke gereja orang akan melihat saya beribadah, ke gereja orang akan melihat saya secara langsung bagaimana saya memuji Tuhan, pemikiran saya gitu. Tapi apakah selama pandemi ini masih tetap mencari Allah dengan semangat yang sama, dengan pemikiran yang benar-benar tertuju kepada Allah? Atau pemikirannya malah tidak lagi terfokus dan terfokus kepada Allah. Ya mungkin itu contoh, silakan. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Tante Indra, mungkin ada yang mau sharing. Mungkin dari ini ya, yang jauh dulu dari Batang Kuis, mungkin Cilim Acuan. Ada mau menanggapi atau berbagi, mau sharing? Nggak ada. Belum ada ya. Belum, mungkin masih berpikir dulu sebentar. Oke. Tante Rona, saya sharing deh. Oh iya, menanggapi yang disampaikan Tante Indra tadi ya. Saya setuju sih ya, maksudnya terkadang pemikiran kita ini ya gampang untuk jatuh dalam dosa ya, terutama ketika kita semakin membaca Alkitab, semakin mengenal memahami Alkitab lebih banyak ya, kadang kita bisa jatuh di dalam pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Jadinya kita kayak menganggap remeh. Ya, di satu sisi menganggap remeh dosa, kemudian di sisi yang lain mungkin lebih kepada mereduksi dosa. Ya, kita kayak cari-cari ayat atau cari-cari dalil untuk mendukung
apa yang kita lakukan, padahal itu sebenarnya adalah dosa sih. Ya kita kayak mencari alasan biar ya kayaknya enggak lah, ini kan aku melakukan ini demi ini gitu loh. Mungkin saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Ya mungkin kita perlu hati-hati aja sih ya. Terkadang saya melihat ya kita sangat rentan sih, maksudnya dengan dosa pembenaran ini. Dan ini juga yang mungkin bisa menanggapi yang tadi Ci Kristi katakan ya, bagaimana orang-orang non-Kristen ini ya, apa namanya, kayak melihat menghindarkan diri dari dosa, kalau saya nggak salah nangkep ininya ya. Jadi saya melihatnya gini, kayak contohnya kayak kasus mungkin tentang homoseksualitas misalnya ya, tentang LGBT. Nah kalau kita lihat kan mungkin di beberapa negara, di mana negara-negara banyak yang sudah melegalkan hal ini. Nah padahal kalau kita lihat kan Alkitab dengan jelas menentang hal-hal seperti homoseksualitas dan dosa-dosa seksual yang lainnya seperti itu ya. Tapi di negara-negara tersebut justru melegalkan. Jadi saya melihat di sini ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun jangan-jangan orang yang mengenal Tuhan, mereka justru mencari-cari alasan membenarkan perbuatan dosa mereka. Itu sih dari saya, Mas Hafiz. Bahkan mengatasnamakan itu kan hak asasi ya. Iya, benar-benar. Ataupun dengan faktor-faktor lain, mungkin mendukung psikologi atau apa. Ya. Apalagi kalau lihat di zaman sekarang kan posmo kan, setiap hal itu jadi relatif. Kebenaran jadi relatif. Ya. Thank you. Kevin, Petrus, thank you. Thank you. Masukannya. Ya, mungkin saudara-saudara sekalian yang lain juga mau menambahkan dari pemikiran, dari tidak berakal budi tadi, mungkin ataupun karena perkataan nih. Wah, biasa kalau perkataan itu karena sering banget dan dekat banget dengan kehidupan kita tanpa sadar, kadang-kadang perkataan kita pun tidak sengaja bisa melukai hati orang lain gitu kan. Itu paling sering banget dekat dengan kita perkataan. Silakan, mungkin ada yang lain atau ada yang di 15. Itu kalau yang baca 15 mungkin kayaknya takut banget ya. Ya 15. Ya mungkin silakan. Ada yang mau mendiskusikan, teman sharingkan. Boleh saya tambahkan tanggapi sedikit? Ya, silakan. Saya setuju dengan perkataannya contoh Edwin tadi ya. Kadang-kadang kita mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan tindakan kita seperti itu. Itu hal yang pertama. Ada lagi yang kadang kita sebenarnya sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu maksud dari firman Tuhan, tapi kadang sikap acuh, tidak acuh atau masa bodoh kita terhadap firman Tuhan, sehingga membuat kita cenderung mengikuti akan keinginan hati kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi sikap masa bodoh terhadap firman Tuhan juga itu satu efek sih, atau satu dampak dari ayat dari yang ke-16 tadi ya, ketiadaan takut akan Allah, itu dari saya. Jadi bersikap masa bodoh terhadap Tuhan. Ya, itu aja dari saya. Oke, makasih contoh Silva. Sikap masa bodoh itu yang kadang-kadang juga dekat ya dengan kehidupan kekristenan kita ya. Ya, terima kasih contoh Silva. Ya, karena waktu kita sudah sampai ya, bahkan udah lewat 1 menit. Mungkin ada lagi contoh Indra sebelum saya simpulkan beberapa hal yang mau kita sampaikan malam hari ini. Ya. Sebentar. Catatan saya malah hilang ini. Oke. Tadi kalau kembali ke screen saya yang terakhir, saya bertanya dengan bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian ini. Kita pun begitu, semuanya berada dalam murka Allah dan kita tidak bisa membebaskan diri melalui perbuatan sendiri. Usaha kita pasti terus gagal dan gagal. Karena dosa bukan tadi hanya bicara tentang ketidaksesuaian dengan kehidupan moral maupun etika manusia, tapi dosa juga bicara tentang kehidupan manusia yang tidak mencari Allah dan tidak takut kepada Allah, yang justru akan menindas kebenaran Allah itu sendiri. Ya, jadi terima kasih buat saudara sekalian, nanti bisa disimpulkan contoh Ronaldi sebelum kita menutup PA kita. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup PA online kita malam hari ini, saya akan bacakan beberapa hal kesimpulan dari pembahasan kita dari Roma 3 ayat 9 sampai 20. Yang
Yang pertama adalah bahwa manusia tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, baik itu karena hukum Taurat atau yang lainnya, yang menyebabkan relasi kita dengan Tuhan terputus. Sehingga yang kedua, kita masuk dalam kengerian dosa yang membuat kita jatuh dalam kemerosotan secara moral ya, sehingga dampaknya tadi terputus hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, setelah keputusan hubungan kita dengan Tuhan, ketidakmampuan kita untuk datang kepada Tuhan, tetapi Allah sendirilah yang datang mencari kita dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Sehingga dampak penebusan itu adalah dosa kita diampuni, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan relasi kita diperdamaikan kembali. Dan yang keempat, kita sebagai anak Tuhan tidak lagi dalam kuasa dosa, meskipun cenderung berbuat dosa. Sedangkan untuk non-Kristen, menyelesaikan dosa dengan perbuatan baik. Tapi orang Kristen sendiri dapat pembenaran dari Allah. Yang terakhir, kesadaran berbuat dosa mengembalikan kita dalam persekutuan dengan Allah. Sebab ketidaksetiaan manusia tidak membatalkan kesetiaan Allah terhadap kita. Jadi Tuhan tetap menunggu kita datang kepada Tuhan untuk mengembalikan persekutuan yang indah dan intim dengan Tuhan. Demikian persekutuan kita, PA kita malam hari ini. Kami harapkan semua kita boleh terus mengikuti PA kita supaya kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti, kiranya ini juga menjadi beban kita bersama, saling mendukung di dalam doa, kita saling membantu supaya PA kita ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami harapkan juga untuk Kamis depan kita tetap hadir dalam PA online dan kita sama-sama berdoa, kita bahas dulu di rumah, mungkin untuk memudahkan kita menyampaikan pertanyaan, menambahkan atau sharing tentang pembahasan kita ke depannya ya. Demikian PA kita malam hari ini. Untuk menutupnya, saya minta contoh Kince membawa kita di dalam doa. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berharga yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Mu Yesus Kristus. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, yang seringkali melakukan banyak kesalahan dan seringkali kami juga tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami pengampunan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih kami sudah dibeli dengan darah yang mahal dan kami boleh menjadi milik kesayangan Tuhan. Dan kami tahu ketika melakukan banyak hal, dosa dan kesalahan, Tuhan selalu memberikan kami kesadaran dan mengampuni kami. Terima kasih juga untuk malam hari ini, kedua hamba-Mu, baik itu Contoh Indah dan juga Contoh Rona boleh menjadi saluran berkat buat kami semua pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, dapat kami wujudkan dalam sikap hidup kami dan kami boleh mau diubahkan oleh Tuhan dan kami sendiri juga mau berubah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini sudah menjadi bagian kami untuk berserah dari sepanjang hari kegiatan kami. Biarlah Tuhan memberikan kami pemulihan, agar besok pagi kami kembali boleh beraktivitas, boleh berkarya bagi Kristus. Terima kasih banyak Bapak untuk sepanjang hari ini, berkat jasmani dan rohani sudah Tuhan berkati bagi kami masing-masing. Semua saudara-saudara seiman, baik itu yang percaya kepada Tuhan atau tidak berada di rumah masing-masing malam hari ini, berkati semua kami, keluarga kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami pergumulan, mungkin ada yang mengalami penderitaan atau apapun. Kiranya Engkau hadir bersama mereka dan memberikan mereka penguatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.